305 dari PSDC. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai media pembelajaran pada mata kuliah media pembelajaran. Baik, yang pertama pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius atau secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Kedua, tujuan media pembelajaran. Menurut Ashing menyatakan bahwa tujuan pengguna media pembelajaran ada 5. Yang pertama, agar proses pembelajaran mengajar yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan tepat guna dan berdaya guna. Yang kedua, untuk mempermudah bagi guru atau pendidik dalam menyampaikan informasi materi kepada peserta didik. Yang ketiga, untuk mempermudah bagi anak didik dalam menyerap atau menerima serta memahami materi yang telah disampaikan oleh guru atau pendidik. Yang keempat, untuk mendorong keinginan anak didik untuk mengetahui lebih banyak dan mendalam tentang materi atau pesan yang disampaikan oleh guru atau pendidik. Dan yang terakhir, untuk menghindari salah pengertian atau salah paham antar anak didik yang satu dengan antara lainnya terhadap materi atau pesan yang disampaikan oleh guru atau pendidik. Yang ketiga, yaitu fungsi dan manfaat media pembelajaran. Fungsi dalam suatu proses belajar mengajar, 2 unsur yang amat penting adalah metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. Pemilihan salah satu metode mengajar tentu akan memengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan pembelajaran, jenis tugas atau respon yang diharapkan siswa dikuasai setelah pembelajaran berlangsung, dan konteks pembelajaran termasuk karakteristik siswa. Kedua, manfaat. Ada 9 poin. Yang pertama, menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak atau tidak nyata menjadi konkret atau nyata. Yang kedua, memberikan pengalaman nyata dan langsung karena siswa dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan tempat belajarnya. Yang ketiga, mempelajari materi pembelajaran secara berulang-ulang. Yang keempat, memungkinkan adanya persamaan pendapat dan persepsi yang benar terhadap suatu materi pembelajaran atau objek. Yang kelima, menarik perhatian siswa sehingga membangkitkan minat, motivasi, aktivitas, dan kreativitas belajar siswa. Yang keenam, membantu siswa belajar secara individual, kelompok, atau klasikal. Yang ketujuh, materi pembelajaran lebih lama diingat dan mudah untuk diungkapkan kembali dengan cepat dan tepat. Dan yang kedelapan, mempermudah dan mempercepat guru menyajikan materi pembelajaran sehingga siswa mudah mengerti. Dan yang terakhir, mengatasi waktu, ruang, dan indera. Pengenalan beberapa media. Berdasarkan perkembangan teknologi tersebut, media pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu media hasil teknologi cetak, kedua media hasil teknologi audiovisual, yang ketiga media hasil teknologi yang berdasarkan komputer, dan yang terakhir media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Adapun jenis klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli Setiosari dan Sikabuden 2005. Yang pertama, media pembelajaran 2 dimensi, yang kedua media pembelajaran 3 dimensi, dan yang terakhir media pandang diam. Dan menurut Sulaiman ada 6 media. Yang pertama, media audio, media visual, media audiovisual, media audio motion visual, media audio still visual, dan media audio semi motion. Selanjutnya, contoh-contoh dalam pemilihan media pembelajaran. Contoh media pembelajaran ada 10. Yang pertama, buku dan materi cetak. Yang kedua, media audiovisual. Ketiga, media gambar. Yang keempat, media interaktif. Yang kelima, media realitas virtual atau VR.
dan realitas augmentasi atau AR. Yang keenam, media online dan e-learning. Yang ketujuh, alat peraga dan model. Yang kedelapan, media visualisasi data. Yang kesembilan, media sosial. Dan yang terakhir, media cerita naratif. Selanjutnya, pemilihan media. Ada 3. Yang pertama, kejelasan maksud dan tujuan pemilihan media. Apakah untuk keperluan hiburan, informasi umum, dan penjelasan. Yang kedua, familiaritas media yang melibatkan pengetahuan akan sifat dan ciri-ciri media yang akan dipilih. Yang ketiga, sejumlah media dapat diperbandingkan dengan adanya beberapa pilihan yang kiranya lebih sesuai dengan tujuan pengajaran. Selanjutnya, media berbasis visual. Adapun pengertian media visual, yaitu media visual dapat didefinisikan sebagai media yang kombinasikan fakta dan gagasan secara jelas, kuat, dan terpadu melalui kombinasi mengungkapkan kata-kata dan gambar. Media ini sangat tepat untuk tujuan menyampaikan informasi dalam bentuk rangkuman yang dipadatkan. Selanjutnya, adapun macam-macam media visual ada 7. Yang pertama, media gambar atau foto. Kedua, slide. Yang ketiga, karikatur dan kartun. Yang keempat, buku ajar. Yang kelima, Google Classroom. Yang keenam, quizzes. Yang ketujuh, Zoom call meeting. Selanjutnya, fungsi dan manfaat media visual. Yang pertama, menurut Kem dan Dayton, menyampaikan pembelajaran menjadi lebih baku. Yang kedua, pembelajaran bisa lebih menarik. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, lama waktu pengajaran yang diperlukan dapat dipersingkat. Yang kelima, kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan. Yang keenam, pembelajaran dapat diberikan kapan dan di mana diinginkan. Yang ketujuh, sikap positif belajar. Yang kedelapan, peran pelajar dapat berubah ke arah yang lebih positif. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media visual. Kelebihan media visual. Yang pertama, media visual membantu meningkatkan keefektifan mencapai tujuan pembelajaran dengan bahan visual. Yang kedua, media visual memperlancar proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat dengan mudah dan cepat menerima materi pembelajaran. Yang ketiga, media visual membantu peserta didik meningkatkan pemahaman dan memperkuat ingatan. Yang keempat, media visual dapat dibaca berkali-kali dengan menyiapkan atau mengelipingkan. Yang kelima, media visual membantu peserta didik berpikir tajam dan spesifik. Yang keenam, media visual membantu mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki peserta didik. Yang ketujuh, media visual memungkinkan adanya interaksi antara peserta didiknya dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedelapan, media visual membantu penanaman konsep yang baru mengenai suatu informasi. Yang kesembilan, media visual membantu membangkitkan keinginan dan minat baru peserta didik. Kekurangan dari media visual. Yang pertama, media visual terkadang tampil lambat dan kurang praktis. Yang kedua, media visual tidak diikuti oleh audio. Yang ketiga, media visual seringkali ditampilkan dengan visual yang terbatas. Yang keempat, media visual khususnya berbentuk cetak memerlukan biaya produksi yang cukup mahal karena media cetak harus mencetak terlebih dahulu. Yang kelima, media visual memerlukan pengamatan yang ekstra berhati-hati. Jadi kesimpulannya, media pembelajaran adalah alat atau sumber yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dan mendukung proses belajar mengajar. Tujuan media pembelajaran adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, mempermudah pemahaman, dan meningkatkan motivasi siswa. Fungsi media pembelajaran meliputi penyampaian informasi dan penguatan konsep, sedangkan manfaatnya adalah meningkatkan keterlibatan siswa dan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik. Media pembelajaran mencakup berbagai alat seperti buku, video, dan perangkat lunak pendidikan yang masing-masing memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk fisik, jenis interaksi, dan tujuan penggunaan seperti media cetak, elektronik, interaktif, dan non-interaktif. Contoh media pembelajaran termasuk poster, video, dan aplikasi edukasi. Pemilihan media harus sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran. Media visual merupakan alat yang sangat efektif
dalam komunikasi dan dapat meningkatkan pemahaman, menarik perhatian, dan menyampaikan pesan dengan cara yang lebih menarik dan mudah diingat. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai materi media pembelajaran. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.